Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah insyaallah. Baik. في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله في هذه الفرصة الثمينة نستمع أيضا في دراسة يعني الدرس المحادثة. Baik, kita hari ini bertemu kembali di pembelajaran al-muhadasah di pertemuan yang kedua di Rubelmu. Di kemarin kita sudah membahas tentang fi'il madhi di pembelajaran Zoom. Hari ini di pertemuan kedua Rubelmu kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang di Zoom kemarin tentang fi'il madhi, dan hari ini kita akan belajar tentang macam-macam fi'il madhi atau contoh fi'il madhi dalam kalimat. 14 domir. Baik, silakan saksikan video ini, jangan di skip karena di dalamnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti takutnya kalau kalian skip tidak akan ketemu dengan tugasnya. Baik, terima kasih dan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan membaca berdoa bersama. Wahid isnani salasa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dimudahkan dalam belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang al-amsilah fi'lul madhi fil jumlah. Apa itu artinya? Al-amsilatu fi'lul madhi fil jumlah. Contoh-contoh fi'il madhi dalam kalimat. Jadi kita hari ini akan belajar, kalau di Zoom kemarin kita sudah belajar fi'il madhi, tapi hanya pada sekedar tasrif. Ya, kita ulangin lagi ya. Tasrif fi'il madhi. Kita ambil contoh dari kata fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ana, nahnu. Ya. Huwa, huma, hum sampai dengan anahnu itu namanya dhamir, ya, atau kata ganti. Ya, jadi kalau tadi yang fa'ala, fa'ala, fa'al namanya tasrif istilahi fi'lul madhi, ya. Oke, hari ini kita akan fokus belajar pada al-amsilah fi'il madhi fil jumlah. Ya, kita akan belajar contoh-contoh fi'il madhi dalam kalimat 14 domir tadi. Bagaimana cara penggunaannya? Oke. Kita mulai ya. Yang pertama, huwa, ya. Dari domir huwa. Contohnya adalah dari kata fi'il dhahaba yadhhabu. Apa artinya dhahaba yadhhabu? Pergi. Contoh dalam kalimatnya adalah dhahaba Ali ilal madrasati. Dhahaba Ali ilal madrasati. Ustaz garis bawah ya. Dhahaba Ali ilal madrasati. Sudah Ustaz kecilkan dulu tulisan biar enggak terlalu besar ya. Oke. Dhahaba Ali ilal madrasati. Dhahaba Ali ilal madrasati. Sebentar, kelebihan. Apa artinya? Ali telah pergi ke sekolah. Ingat, fi'il madhi itu adalah kata kerja lampau atau kata kerja yang dikerjakan di waktu yang lampau, sudah pernah dikerjakan atau telah dikerjakan yang lalu, ya. Jadi harus ada kata telah di situ, ya. Dhahaba Ali ilal madrasati misalnya, ya. Oke, lanjut. Setelah huwa, huma. Artinya mereka laki-laki dua orang, ya. Huma antara laki-laki dan perempuan itu sama, huma, ya, dua orang laki-laki maupun dua orang perempuan itu sama, huma, ya.
Contohnya adalah dhahaba Ali wa Musa ilal madrasah. Ingat, kalau huwa tadi dhahaba baknya kecil, tapi kalau dia huma maka ditambahkan alif, ya. Dhahaba, dhahabu, ya. Dhahaba Ali wa Musa ilal madrasah. Artinya adalah Musa dan Ali telah pergi ke sekolah. Ya, Musa dan Ali telah pergi ke sekolah. Karena dia 2 orang maka harus disebutkan di sana 2 orangnya. Ya, paham? Oke, kita lanjutkan. Hum, huwa, huma, hum. Mereka laki-laki lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu namanya jamak, ya, lebih dari 2 orang. Contohnya adalah dhahabu muslimuna ilal madrasah. Dhahabu muslimuna ilal madrasah. Ingat ya, dhahabu yang Ustaz garis bawahi itu, ya, yang Ustaz garis bawahi itu adalah fi'il madinya. Dhahaba, dhahabu, ya. Artinya kaum muslimin telah pergi ke sekolah, ya. Muslimuna itu dari jamak mudzakkar salim dari kata muslim. Muslim itu 1 orang, muslimun 2 orang, muslimuna berarti lebih banyak orang, 3, 4 sampai seterusnya. Ya, dhahabu muslimuna ilal madrasah. Contoh lain misalnya dhahabu tilmiduna, dhahaba talamidu ilal madrasah. Murid-murid telah pergi ke sekolah. Nah, itu salah satu contohnya lagi, ya. Kita lanjutkan. Hiya, ya. Tadi kalau sudah huwa, huma, hum, selanjutnya adalah hiya atau dia perempuan 1 orang, ya. Ingat, hiya, dia perempuan untuk 1 orang. Contohnya adalah katabat Fatimatu ala saburati. Ingat, kataba berarti dari kata kataba yang kemarin kalian buat soal atau latihan, ya. Kataba, katabu, katabat berarti untuk domir hiya. Katabat Fatimatu ala saburati. Artinya Fatimah telah menulis di atas papan tulis. Yang Ustaz garis bawah itu adalah fi'il madinya dari kata hiya. Ya, dari domir hiya, dari kalimat dari kata atau kata kerja kataba yaktubu, artinya menulis. Kalau katabat berarti dia perempuan sudah menulis. Dia siapa? Fatimah. Oke, paham ya? Lanjut. Setelah hiya huma, sama tadi ya, huma antara laki-laki dan huma perempuan sama. Mereka berdua perempuan. Artinya menunjukkan bahwa orang itu 2 orang. Contohnya adalah katabat Fatimatu wa Zulfa ala saburati. Artinya katabata, ya, katabata Fatimatu wa Zulfa ala saburati. Fatimah dan Zulfa telah menulis di atas papan tulis. Ingat yang Ustaz garis bawahi, ya. Ini yang Ustaz garis bawahi. Katabata, nah, katabata, taknya panjang, ya. Namanya fi'il madinya dari kata huma. Fatimah wa Zulfa. Nah, Fatimah wa Zulfa itu kata gantinya dari huma, menunjukkan bahwa mereka berdua, perempuan 2 orang, ya. Oke, lanjut. Hunna, hiya huma hunna, artinya mereka perempuan, jumlahnya lebih dari 2, ya, atau dia jamaknya perempuan, ya. Contohnya misalnya katabna muslimat ala saburah. Ya, ini sama ya, hunna itu kayak huwa hiya huma hunna itu pakai kata kerja kataba yaktubu. Ya, kataba. Kalau dia hunna berarti katabat. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Nah, hunna berarti pakai katabna. Katabna muslimatu ala saburah, artinya para muslimah telah menulis di atas papan tulis. Para muslimah itu artinya banyak muslimah, ya. Muslimatun itu dari muslimat, itu taknya, ya. Ingat tak di sini tak taknis, bukan tak marbutoh, ya. Kalau tak marbutoh dia berarti menjadi mufrad, jumlahnya 1.
Contoh misalnya muslimatun, muslimatani, muslimat. Nah, itu namanya jamak muannas salim, ya. Ya, jamak muannas salim. Kita lanjutkan, setelah huna adalah anta. Anta, kamu laki-laki. Satu orang, anta. Contohnya adalah hal dakhalta ilal fasli. Nah, ini contohnya dalam kalimatul istifham atau jumlatul istifham, kata tanya. Ya, misalnya Ustaz buatkan seperti katanya ya, Ustaz buatkan contoh dari katanya. Apakah kamu telah masuk ke kelas? Hal dakhalta ilal fasli misalnya. Nah, misalnya saya ngomong dengan Arif tuh misalnya, langsung ya. Hal dakhalta ilal fasli ya Arif? Lam adkhul ilal fasli. Belum, saya belum masuk ke kelas. Nah, saya belum masuk ke kelas artinya belum dikerjakan, maka menggunakan fi'il mudhari'. Minggu depan kita akan bahas apa itu fi'il mudhari' ya. Hal dakhalta ilal fasli yang garis bawah itu adalah fi'il madhinya dari kata dakhala yadkhulu. Ya, dakhala yadkhulu. Anta dakhalta. Dakhala dakhulu, dakhalat dakhalata dakhalna, dakhalta anta, kamu telah masuk. Hal dakhalta ilal fasli, apakah kamu sudah masuk ke kelas? Kita ganti contoh lain misalnya, apakah kamu sudah menulis di buku tulis? Hal katabta fi kurrasati, apakah kamu sudah menulis di buku tulis misalnya? Hal katabta. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Antuma, anta antuma, artinya kalian berdua untuk dua orang. Contohnya hal dakhaltuma ilal fasli. Hal dakhaltuma ilal fasli artinya apakah kalian berdua sudah masuk ke kelas? Nah, ini misalnya tidak perlu disebutkan namanya ya, karena kita sedang ngomong langsung dengan orang itu. Contoh di depan Ustaz ada Hamzah sama Umar. Ustaz tanya misalnya, hal dakhaltuma ilal fasli? Apakah kalian berdua sudah masuk ke kelas? Nah, jadi nggak perlu disebutkan namanya. Misalnya, hal dakhaltuma, tapi disebutkan juga nggak apa-apa. Hal dakhaltuma ya Umar wa Musa misalnya, Umar wa Musa ilal fasli. Tapi itu terlalu berdetail karena kita berbicara langsung dengan dua orang itu. Hal dakhaltuma ilal fasli, apakah kamu berdua sudah masuk ke kelas? Hal katabtuma ala kurrasati, apa kamu berdua sudah menulis di buku tulis? Nah, salah satu contohnya ya dari kata dari dhamir antuma. Lanjut setelah antuma, antum. Nah, ini yang sering kita sebut ya untuk memanggil orang. Antum, kalian laki-laki lebih dari dua orang ya. Contohnya adalah hal dakhaltum ilal fasli. Apakah kalian sudah masuk ke kelas? Kalian di sini artinya antum, orangnya banyak. Misalnya satu kelas banyak ya. Untuk kelas sebutkan hal dakhaltum ilal fasli. Apakah kalian sudah masuk ke kelas misalnya? Atau hal fatahtum al kutub. Apakah kalian sudah membuka buku kalian? Fataha yaftahu, fatahtum. Fataha fatahu, fatahta. Fatahat fatahata, fatahna, fatahta anta, fatahtuma antuma, fatahtum antum. Dakhalta anta, dakhaltuma antuma, dakhaltum antum. Nah, harus paham ya, jadi jangan sampai kebalik. Oke, Nastamir. Anti, kamu perempuan satu orang. Bagaimana contohnya? Hal dakhalti ilal fasli, sama ya. Ya, maksudnya kalimatnya sama, hanya diganti fi'il madhinya aja. Dakhalti. Apa kamu perempuan telah masuk ke kelas? Dakhalti. Dakhalta anta, dakhaltuma antuma, dakhaltum antum, dakhalti anti. Lanjut ya, biar sama. Antuma ya, antuma antara laki-laki dan antuma perempuan itu sama. Ya, antuma ya, kalian berdua perempuan. Hal dakhaltuma ilal fasli, sama ya, tadi seperti laki-laki sama. Apa kamu berdua perempuan telah masuk ke dalam kelas? Laki-laki juga sama, hal dakhaltuma ilal fasli ya. Lanjut, antunna, kalian perempuan ya, kalian perempuan lebih dari dua atau dia bentuknya jamak ya. Hal dakhaltunna ilal fasli, apa kalian perempuan telah masuk ke dalam kelas ya. Dia dalam fi'il madhinya harus ditambahkan
tunna, hal dakhaltunna, tunna nun bertasjid ya. Hal dakhaltunna, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhalti anti, dakhaltuma antuma, dakhaltunna antunna ya. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna, katabti, katabtuna, katabti, katabtuma, katabtunna. Oke, tambahkan tunna di akhirnya, bukan ikan tapi ya, tunna. Lanjut, ana atau saya, aku. Takallamtu ma'abi, takallamtu ma'abi, takallama ya takallamu artinya berbicara. Saya telah berbicara dengan ayah saya. Takallamtu, takallamtu, akaltu, saya telah makan. Katabtu, saya telah menulis. Dakhaltu, saya telah masuk. Nah, paham ya? Biasanya dakhaltu itu bisa bertanya misalnya hal takallamta ma'a abuka? Naam, takallamtu ma'a abi. Apa kamu sudah ngomong dengan bapakmu? Ya, saya sudah ngomong dengan bapakku. Nah, itu biasanya. Kalau anta, jawabannya ana ya. Lanjut, terakhir nahnu atau kita, kami. Ana wa anta yakun nahnu ya, aku sama kamu menjadi kita. Misalnya fatahnal baba artinya adalah kami telah membuka pintu. Fatahnal baba artinya banyak orang yang membuka pintu itu, karena yang membuka pintu tidak hanya satu orang, bukan hanya dua orang, bisa jadi dua orang. Jadi nahnu itu tidak hanya, minimal dia harus dua orang ya, untuk menjadi nahnu, untuk menjadi kita tuh minimal harus dua orang, nggak bisa sendirian menjadi nahnu. Kita satu orang itu nggak bisa. Jadi kalau kita minimal 2 orang, 3 orang sampai berbanyak orang, puluhan, ratusan, ribuan sampai tak terhingga, itu namanya kami, kita ya. Oke, itu pembelajaran kita, contoh-contoh fi'il madhi dalam sebuah kalimat, 14 dhamir, singkat, padat, semoga jelas. Syukur ala kulli ihtimamikum, terima kasih atas perhatian kalian. Terakhir ya, harus kalian pahami di pertemuan Zoom kita kemarin ya, itu Ustadz minta suruh membuat fi'il madhi ya, dari kata apa itu, dua itu Ustadz lupa ya, dari kata dua itu. Kemudian itu kan Ustadz suruh moto ya, jadi diupload di pertemuan kedua ini ya, difoto dan diupload di pertemuan kedua ini. Setelah pembelajaran itu di bawah ya, upload tugas kedua, upload tugas pertemuan kedua ya, diupload. Jangan banyak-banyak, cukup 1 lembar aja, jadikan 1 lembar, difoto ya, difoto. Dan materi ini wajib kalian tulis di buku tulis kalian. Jadi jangan hanya dilihat, ditonton saja, tapi ditulis dan wajib disalin di buku tulis kalian. Karena nanti ujiannya pasti Ustadz akan ambil dari sini. Dan suatu waktu Ustadz akan menilai apakah kalian memang benar-benar menulis, mengerjakan, menyalin atau tidak. Itu akan menjadi penilaian bagi pelajaran kita hari ini. Ya, syukur ala kulli ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Semangat tetap belajar, jangan lupa jaga jarak, pakai masker, jaga kesehatan, jangan lupa olahraga. Ya. Latan qiraatul Quran, jangan lupa membaca Quran, latan sholatul mafruḍah ala waqtiha, jangan lupa mensolat tepat waktu. Tetap semangat dan jangan mengeluh atas keadaan apa hari ini kita sekarang. Oke? Sekian, terima kasih. Syukran katsiran ala kulli ihtimamikum. Astaghfiru minkum ala kulli khati'ati wastaghfiru ala kulli dzunubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.